Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diaktifkan suaranya. Kayaknya pada sibuk menghafal semua ini ya. Yang hadir baru 11 orang. Gimana kabar antum? Baik ya, alhamdulillah ya. Udah bisa kita mulai 11 orang. Baik, kita mulai aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Anak didik sekalian, pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Ya, sebelum nanti antum ujian akhir semester di tanggal 1 nanti insyaallah ya. Baik. Jadi ada 2 pertemuan lagi ya. Pertemuan ini sebelum tanggal 1 dan minggu depan. Ya kan? Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran. Kemudian di minggu depan ya, ana harapkan antum tetap hadir di Zoom karena kita akan membahas kisi-kisi dari soal ujian ya. Soal ujian di tanggal 1 nanti. Ya. Ana harapkan di ujian akhir ini nilai antum bisa lebih baik ya, sehingga kita akan buat kisi-kisi nanti di pertemuan minggu depan ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjut ke pelajaran kita berikutnya ya. Terakhir kita belajar apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat kita terakhir belajar apa? Coba diaktifkan suaranya sama videonya. Coba Farhan, terakhir sampai nggak datang, nggak ikut antum. Bukan minggu lalu, yang terakhir. Belajar apa kita yang terakhir? Terakhir. Sampai ke tabung ya kan, minggu lalu, yang minggu terakhir yaitu kita belajar tabung ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan lanjut setelah tabung kemarin apa? Yaitu kita akan belajar kerucut ya. Jadi bisa antum buka buku antum di halaman 289. Jadi di sini kita langsung masuk ke materi esensinya. Materi esensi ataupun ringkasannya dari pelajaran kita tentang kerucut ya. Bisa antum lihat di halaman 289 biar lebih jelas. Ya. Jadi di sini kerucut yaitu bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik ya. Jadi bentuk seperti kerucut ini ya. Jadi sisi alasnya adalah berbentuk lingkaran, kemudian ke atasnya ya mengerucut dia ke atas sampai sisi titik paling atasnya seperti ini ya, mengerucut sampai ke atas, sehingga kalau dilihat sekilas seperti ini dari satu sisi dia berbentuk seperti segitiga ya. Ya, hanya saja di bawahnya berbentuk lingkaran ya, seperti itu.
Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar dan satu sisi lengkung. Ya, kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran sisi lengkungnya ini. Ya, lingkaran ini sisi lengkungnya, sisi datarnya ini. Ya, seperti itu. Benda-benda kehidupan sehari-hari menyerupai kerucut adalah ya topi, ya kan, topi petani, kron es krim, ya kan, bisa juga tumpeng, ya. Antum kenal tumpeng, makanan nasi kuning itu yang bisa dipotong, yaitu berbentuk kerucut, ya kan, seperti itu. Ya, baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu luas permukaan kerucut. Ya, luas permukaan kerucut. Jadi kerucut itu jika kita buat ataupun kita buka, maka akan dibagi menjadi dua, yaitu satu lingkaran, ya sisi alasnya lingkaran, kemudian selimutnya akan berbentuk seperti juring lingkaran. Ya, kalau antum masih ingat pelajaran dari lingkaran, ya ini akan berbentuk seperti juring lingkaran, ya. Sehingga di sini luas dari permukaan kerucut, ya, luas dari permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring ABC. Luas juring dari, misalkan kalau ketiga sisi dari selimut kerucut tersebut kita buat dengan A, B, dan C, maka luas juring ABC, ya, luas lingkaran ditambah luas juring ABC. Seperti itu, ya. Sehingga di sini luas lingkaran yaitu pi r kuadrat, ya kan, ditambah dengan pi rs, ya. Luas juringnya yaitu pi rs sama dengan pi r, ini kan dikeluarkan. Ini kan yang sama antara pi r kuadrat dan pi rs adalah pi r. Sehingga bisa kita ubah bentuk pi r kuadrat ditambah pi rs menjadi pi r dikali r tambah s, ya kan? Pi r dikali r, pi r kuadrat, pi r dikali s, pi rs, ya kan, seperti itu. Sehingga dapat kita ubah bentuknya menjadi pi r dikali r ditambah s, ya, seperti itu. Kemudian antum lihat di sini apa? S itu sisi, ya. Antum lihat di sini S sisi, yaitu AB. AB ini disebut sebagai S. AC ini disebut juga sebagai S, ya, sisinya. Seperti itu. Baik, kemudian ini dari mana jalannya? Setelah ini PR dikali R ditambah S-nya kok bisa menjadi akar R kuadrat ditambah T kuadrat? Ini jika antum ingat, ya, pelajaran dari Pitagoras. Pitagoras belajar kelas berapa? Kelas 8. Ya, ini kan segitiga. Seperti segitiga, ya, juring, ya kan? Jika antum tarik garis lurus dari B ke C, maka akan terbentuk segitiga ABC, kan? Akan terbentuk segitiga ABC. Itu kan apa? Kalau dibagi dua, ditarik garis di tengahnya, maka akan membentuk segitiga siku-siku. Ya kan? Segitiga siku-siku. Atau kita gambar, ya, biar lebih biar lebih jelas. Itu tadi kan juringnya seperti ini dia. Juringnya gini, ya. Juringnya akan seperti ini. Ini A, B, C. Jadi kalau kita tarik garis di sini, garis lurus, maka akan membentuk segitiga. Jadi ini disebut sebagai apa ini? Diameter, kan?
yang membagi dua ini. Ya, kalau ini diameter dari apanya? Luas juringnya, dari juringnya kan. Kalau ini kita tarik garis lagi di sini, maka akan membentuk segi apa? Maka akan membentuk siku-siku. Segitiga siku-siku, ini diameter D kecil ya. Siku-siku. Berarti kalau ini D, maka ini R. Ya kan? Kalau ini R, ini maka ini T tingginya. Tinggi dari selimut dari kerucut tadi. Ini S. Maka rumus Pitagoras, S kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan, ataupun sisi miring sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat berarti. Ya kan? Gitu dia. Sisi miring dari segitiga siku-siku adalah akar dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Ya kan? Sisi yang lainnya dikuadratkan, ditambahkan, kemudian diakarkan. Ya, diingat lagi ya. Ini dicoret ini. Diingat lagi tentang Pitagoras. Seperti itu dia. Sehingga di sini dapat kita ubah bentuknya. Luas kerucut sama dengan PR dikali R ditambah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, seperti itu. Kemudian volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama dan dapat dirumuskan sebagai berikut ini. V sama dengan sepertiga dikali luas lingkaran dikali tinggi. Ya, seperti itu dia. Sepertiga dikali luas lingkaran kan pi R kuadrat. Pi R kuadrat dikali T tinggi. Ya, seperti itu. Jadi ini rumus dari volume kerucut. Ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Ya, biar lebih jelas. Contoh yang pertama. Menghitung luas permukaan kerucut, ya. Ini nampak enggak di layar? Kurang jelas ya. Kalau gitu nanti kita tulis, kita baca dulu. Hitung luas permukaan kerucut di samping. Diameter kerucut adalah 16 cm. Ini diameternya tadi. Sama ya seperti yang Anda gambar tadi. Diameternya yaitu 16 cm. Ya. Jari-jari kerucut adalah 8 cm. Sedangkan tinggi kerucut adalah 15 cm. Panjang garis lukisnya adalah, baik kita gambar ya. Kita gambar. Yaitu diketahui sebuah kerucut, ya kan? Kerucut alasnya lingkaran, ya. Kerucut alasnya lingkaran seperti ini. Ya, diameternya 16 cm. Diameter dari kerucut tersebut berarti di sini dia. Di lingkarannya. Berarti 16 cm. Kemudian tingginya, tinggi dari kerucut ini, ya, tingginya yaitu T sama dengan berapa tadi? 15 cm ya. 15 cm. Kemudian diketahui lagi, ya ini aja diketahui ya. Kemudian ditanya panjang garis lukisnya adalah, panjang garis lukis ini maksudnya apa? S ya. Saat kita menggambar ini,
melukis kerucut ini, sisinya ini berapa panjangnya? Ya, seperti itu ya. Kemudian berarti kita jawab. Sama seperti yang kita terangkan sebelumnya, yaitu di sini berlaku teorema Pitagoras. Kalau ini diameternya sama dengan 8 dan tingginya ini kan sama dengan yang di sini, tinggi ini sama dengan 15, berarti ini sebagai sisi miringnya, ya kan? Akan terbentuk segitiga siku-siku. Ya. Sehingga S sama dengan sisi miring sama dengan akar dari penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya. Berarti berapa? Ini kan kalau dari sini ke sini 16, berarti di sini 8, ya kan? Yang mau kita carikan ini aja. Berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 8 kuadrat 64. Ya. 15 kuadrat berapa? 15 kuadrat 225 ya. 225 berarti ditambah 64 berapa? 289. Berapa 289? Akar 289 yaitu 17 ya. Seperti itu ya, 17. Berarti dapat kita ketahui bahwa panjang garis lukisnya ataupun S-nya, sisinya ini yaitu 17 cm. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ada Farhat, Rafa, Zaidan? Coba diaktifkan videonya. Ana nggak lihat antum gimana belajarnya. Coba diaktifkan videonya. Bisa, Jakwan. Jakwan bisa, Jakwan. Ngerti yang tadi? Nah, kan? Coba diulangi ya. Sini kan cuman hampir mirip dengan pelajaran Pitagoras kemarin. Ya, jadi di sini diketahui tingginya, tinggi dari kerucut ini. Antum bayangkan aja tumpeng ya, ataupun topi ya. Seperti ini kan, tinggi topi itu 16 ya 15 cm. Ya kan, tingginya berarti ini. Ya kan 15 cm. Kemudian lebarnya, diameternya 16 cm. Diameter dari topi itu 16 cm. Berarti ditanya ini, panjang ini sisinya. Berarti kan di sini kan bisa kita bentuk berlaku teorema Pitagoras yang kita pelajari di kelas sebelumnya yang antum pelajari di kelas 8. Berarti sini kan 15. Kalau ini 16 berarti setengahnya 8. Ya kan, berarti S-nya kita pakai rumus Pitagoras. Ya, sisi yang ini dikuadratkan, dijumlahkan, ya kan? Seperti itu. Hasilnya menjadi 17 cm. Ya. Pitagoras kan itu. Kayak gitu dia Pitagoras. Kalau atau enggak antum ingat kembali tentang triple Pitagoras dengan cara menghafal ya triple Pitagoras. Ya kan? Antum ingat triple Pitagoras? Kalau enggak ingat berarti antum akarkan. Kalau sisi miring sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi yang lainnya, ya. Kuadrat sisi miring sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi yang lainnya. Ini kan sebelumnya kuadrat ini. Pindah ke kanan menjadi akar.
Ya kan, sehingga kuadratnya ini enggak ada lagi. Ya. Ingat kan? Udah? Tinggal ini, gini dia caranya. Tinggal antum kuadratkan ya. Ingat lagi teorema Pitagoras. Udah bisa Jakwan? Ataupun ingat triple Pitagoras. Enggak mungkin kita jelaskan lagi triple Pitagoras sekarang. Antum ingat lagi lah pelajaran kelas 8 ya. Triple Pitagoras, atau biar enggak cara mengakarkan. Triple Pitagoras berapa aja? 3, 4, 5, ya kan? 5, 12, 13, 7, 24, 25, ya kan? Kemudian 8, 15, 17. Nah, ini antum ingat. Berarti ini yang berlaku di sini yang mana? 8, 15, dan 17 kan? 8 sisi T-nya, 15 sisi tingginya, ya ini R-nya ya. 15 tingginya berarti sisi miringnya 17. Hitung dengan enggak pakai rumus, dengan mengingat. Ini juga berlaku kelipatannya. Misalkan ini diketahui sisinya 6. Ya kan? Ingat kembali ya, kita ulang. Coba ya, sisi tingginya 8. Berarti sisi S-nya berapa ini? Sisi miringnya. Ini kan kelipatan dari ini. Kelipatan dari 3. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Berarti sisi miringnya 10 gitu ya. Bisa pakai triple Pitagoras antum. Ini juga berlaku kelipatannya. Kelipatan 2, kelipatan 3. Antum cuma ingat yang 4 ini. Ya, kemudian antum cocokkan yang mana dia. Tergantung ke soalnya. Ataupun kalau antum kerepotan menghafal, antum ingat ini, akar, pengakaran. Ya kan? Bahwa jika ditanya sisi miringnya, berarti sisi yang lainnya dijumlahkan. Kemudian dipangkatkan, ya kan? Diakarkan. Kalau yang ditanya sisi yang lainnya, misalkan ini ditanya, berarti dikurangkan, ini dikurang ini. Kalau ini ditanya, ini kurang ini. Tapi ingat, harus dipangkatkan dan diakarkan dia. Ya, kalau ini ditanya yang sisi miringnya, ini tambah ini. Ya kan? Kalau yang ditanya ini berarti ini dikurang ini. Kalau yang ditanya ini berarti ini dikurang yang ini. Ya. Gitu dia. Udah? Ini antum harus ingat, karena Pitagoras itu di bab-bab yang lain ya digunakan tetap dia. Di bangun ruang, di pelajaran yang lain dia digunakan teorema Pitagoras ya. Jadi jangan sampai lupa teorema Pitagoras ya. Udah? Bisa Jakwan? Farhan bisa Farhan? Kok hidungnya aja dinampak ini nih Farhan? Muhammad Farhan. Udah bisa kan? Imam Mufti bisa Imam? Oke, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke mencari, menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luas. Ya. Kita besarin sedikit biar nampak. Menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luas. Hitunglah jari-jari kerucut di samping. Panjang garis lukis adalah S sama dengan 12. Ini 13 ya, bukan 12 ini, salah tulis dia. Di sini di gambarnya 13 kan, 13 meter ya. Dan luas permukaan kerucut adalah 90 pi m pangkat 2. Ya ini, luasnya ini, luas permukaan. Berarti
ini ya permukaan kerucutnya semua, yaitu 90 pi m kuadrat. Kemudian ditanya di sini apa? Yang mau dicari yaitu jari-jarinya, ya. Berarti kita tinggal masukkan rumus luas permukaan kerucut tadi, yaitu L sama dengan PR dikali R ditambah S, ya kan? Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui. L sudah diketahui, berarti 90 pi, ya kan? Dari apa? Dari yang diketahui di soal. Kemudian kita masukkan pi R dikali R ditambah S-nya berapa? S-nya 13. Ya kan? Seperti itu, ya. Kemudian di sini kita dapat 90. Dari mana ini 90? Yaitu pi-nya pindah ke kiri. Pindah ke kiri berarti dari kali menjadi bagi. 90 pi dibagi pi sama dengan pi-nya dapat dicoret. 9 tinggal 90. 90 R dikali R ditambah 13, berarti di sini kita faktorkan. Sama seperti di pelajaran tabung kemarin. Berarti di sini kita cari ya 90 itu perkalian dari berapa kali berapa? Yaitu 90 yaitu 1 kali 90. 2 dikali 45 ya kan 90. 3 dikali 30. Kemudian 5 dikali 18. Kemudian 6 dikali 15. 9 dikali 10. Berarti di sini kan udah kita ketahui 13. Ya. Sedangkan nilai R harus sama dia. Berarti di sini kan yang dapat kita ubah menjadi bentuk R dikali R ditambah 13 kan ini. 5 dikali 18. Kenapa? Karena 13 ditambah 5 sama dengan 18. Ya. Cari 13 kali berapa, ya ditambah berapa, ditambah yang di sini, yang di depannya, hasilnya yang di belakang ini, perkaliannya ini, gitu dia. Ya kan, di sini kan yang udah kita ketahui 13, berarti 13 ditambah ini sama dengan di sini, 13 tambah 1, 14, enggak sama, di sini kan 90, 13 tambah 2, 45, berarti salah. 13 tambah 3, 30 di sini, salah. Berarti di sini antum lihat, 13 ditambah 5, 18, berarti betul dia. Berarti yang kita pakai yang ini, 5 dikali 18, sehingga dapat dirubah bentuknya. 90 sama dengan 5 dikali 5 tambah 13, 5 tambah 13 kan 18. Seperti itu ya, sehingga kita dapatkan nilai R-nya sama dengan 5. Ya, nilai R-nya sama dengan 5 gitu dia. Ataupun kita tulis biar lebih jelas. 90. Sini kan tadi kita dapatkan yaitu 90 sama dengan pi dikali, ya bukan pi. 90 sama dengan 90 sama dengan R dikali R ditambah 13. Berarti kita cari 90 itu dikali berapa kali berapa? 1 kali 90, 2 dikali 45, ya kan? 3 dikali 30, ya kan? Berarti 5 dikali 18, 6 dikali 15, kemudian 9 dikali 10. Yang kita cari 13 ini jika dijumlahkan ke pengali yang pertama yang di depannya, hasilnya sama dengan, hasilnya benar. Ya, berarti 13 kali tambah 1, 14, salah. 13 kali tambah 2, 15, harusnya di sini 45. 13 ditambah 3, harusnya 16, di sini 30 kan. 13 ditambah 5, 18, betul, berarti ini kita pakai. Sehingga dapat kita rubah menjadi 90 sama dengan 5 dikali 5 tambah 13. Ya, seperti itu dia. Sehingga R-nya dapat kita peroleh sama dengan 5. Ya, gitu.
Baik. Apa? Ada pertanyaan? Ya, baik. Minggu depan ana harapkan antum tetap hadir di Zoom ya, biar kita bahas kisi-kisi soal ujian. Baik, anak didik sekalian, demikian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.